Halo, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa, salam sejahtera. Saudara terkasih, kita sebagai manusia lahir karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Perjalanan spiritual kita sebagai umat Katolik terbagi dalam 4 fase utama, yakni diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi. Jika kita simpulkan dalam satu kalimat bahwa manusia mengalami proses diambil, lalu diberkati, kemudian dipecah-pecah, dan akhirnya dibagi-bagikan untuk kebaikan banyak orang. 2000 tahun yang lalu, saat Yesus mengajar di depan 5.000 orang, menjelang malam dan semua orang sudah mulai lapar, ternyata yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Tergerak oleh belas kasih, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucap berkat syukur, lalu memecah-mecahkannya dan kemudian memberikannya kepada para murid, supaya dibagikan kepada semua orang yang ada di sana. Semuanya makan kenyang. Ini yang dinamakan mukjizat. Mari kita kembali lagi ke 4 kata yang tadi. Yang pertama, diambil. Kata diambil bisa juga diartikan dengan dipilih. Bahwa setiap manusia itu memang sudah diambil atau dipilih Tuhan. Kita adalah pribadi yang dipilih oleh Allah. Meskipun orang di sekitar mengatakan bahwa kita ini biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, tapi kita tetap harus berusaha membuat diri kita menjadi pribadi istimewa, tentu dengan talentanya masing-masing. Sebagai pribadi yang dipilih, bukan berarti kita harus minta keistimewaan karena menganggap lebih berharga dari orang lain. Sebaliknya, kita harus bisa membuka mata dan hati untuk melihat bahwa orang lain adalah juga pribadi-pribadi yang dipilih. Yang kedua, diberkati. Setiap saat kita selalu menerima berkat, namun kita justru seperti sibuk sendiri, sehingga tidak merasakan kehadiran berkat-berkat kecil yang muncul di sekitar kita. Kita malah seringkali kesulitan untuk sekedar mengucap syukur, karena menganggap semua yang terjadi adalah hal yang biasa, wajar dan tidak ada yang istimewa. Yang ketiga, dipecah-pecah. Sebagai pribadi yang dipilih dan telah menerima berkat, kita harus siap untuk dipecah. Ini adalah tahap sebelum kita dibagi-bagi. Pada saat kita dipecah-pecah, atau bisa juga disebut kita jatuh ke dalam satu permasalahan, di sini kita memasuki fase yang sulit karena menghadapi cobaan. Namun, di saat itu kita diharapkan memperoleh solusi-solusi yang tepat sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Yang terakhir, yang keempat, dibagi-bagikan. Seperti yang sudah disampaikan sejak awal, bahwa kita ada untuk orang lain, sehingga tiba saatnya kita untuk dibagi-bagikan. Dalam fase ini, kita harus siap untuk menjadi berkat dan kasih bagi sesama. Pada saat perjamuan terakhir sebelum ditangkap, Yesus mengulang ritual yang dilakukannya di bukit. Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan syukur atas roti itu, memecah-mecahkan dan kemudian membagi-bagikannya kepada para murid. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Hal yang sama saat mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur lalu memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Kali ini Yesus hendak menunjukkan kepada para muridnya bahwa sesaat lagi mereka akan melihat dirinya memberikan kasih yang terutama. Bagi Yesus sebagai yang terpilih, bukan berarti harus diistimewakan. Sekalipun menjadi yang terberkati, dia rela untuk dipecah-pecah dalam arti menjalani kesengsaraan
untuk kemudian dibagikan atau dikorbankan demi keselamatan umat manusia. Fase pertama dan fase terakhir, agar mudah diingat, coba dengarkan ya. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Kita dipilih untuk diberi tugas mewartakan kabar baik. Mau? Sudah pas kan? Kita memperoleh berkat itu secara cuma-cuma. Maka dari itu, kita juga harus rela berbagi dengan cuma-cuma. Kebahagiaan menjadi penuh pada saat kita mampu memberikan diri bagi orang lain. Demikian saudaraku, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Hidup bersih demi kesehatan, jaga pikiran, jaga hati. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-68, Paroki Maria diangkat ke surga. Terima kasih.